Untuk menjamin keamanan masyarakat, Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya menggelar patroli skala besar mengamankan wilayah Jakarta dan sekitarnya. Presiden Prabowo Subianto menyebut terima laporan pimpinan DPR yang akan mencabut kebijakan tunjangan untuk anggota DPR. Akibat pernyataan kontroversial, pimpinan partai politik resmi menonaktifkan kadernya dari kursi DPR. Seperti Adis Kadir dari fraksi Golkar, Sahroni dan Nafa Urbah dari fraksi Partai Nasdem, serta Uya Kuya dan Eko Patrio dari fraksi PAN. Tokoh masyarakat hingga Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan damai tanpa kerusuhan dan merusak fasilitas umum. Presiden juga berharap Indonesia jangan sampai diadu domba. Bagaimana menjaga persatuan dan situasi kondusif di tengah marak unjuk rasa? Kami akan bahas dalam dialog pagi ini. Rentetan aksi demonstrasi terjadi di Jakarta dan berbagai penjuru Indonesia dalam sepekan terakhir. Pengusaha retail mendesak pemerintah menciptakan stabilitas sosial politik agar ekonomi tidak terpuruk. Bagaimana market merespons situasi Indonesia? Kompas Bisnis mengulas. Halo, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar Anda? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan. Sapa Indonesia Pagi di hari Senin 1 September 2025 kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya Nanda Aprilia. Saya Mario Saro. Ada sejumlah informasi menarik yang sudah kita kemas di Sapa Indonesia Pagi hari ini tentunya. Beberapa di antaranya mengenai bagaimana situasi di Indonesia, Mario, setelah unjuk rasa yang berkepanjangan beberapa hari terakhir ini. Dan sudah ada instruksi dari Presiden Prabowo Subianto dan ini juga sudah ada di Harian Kompas ya. Dibahas mengenai salah satu poinnya adalah aspirasi masyarakat akan didengar. Selain itu ada juga poin-poin lainnya tentu yang dibahas Mario kemarin di Istana Merdeka dengan mengundang pimpinan lembaga dan juga pimpinan partai politik. Salah satunya adalah meminta pimpinan lembaga salah satunya DPR untuk mencabut tunjangan DPR. Nah, ini menjadi sorotan tentunya. Ya, dan juga memang di HL Kompas pada pagi hari ini ditegaskan Presiden Prabowo aspirasi masyarakat akan didengar. Betul. Karena memang seperti yang disampaikan oleh Presiden dalam konferensi pers kemarin, bagaimana Presiden ingin pun juga kepada DPR untuk berdialog pada masyarakat, bersama masyarakat untuk mencari tahu apa akar permasalahan dan juga solusi ke depan seperti apa. Seperti yang Anda tadi bilang, selain pimpinan partai politik, satu hari sebelumnya pada hari Sabtu kemarin juga Presiden Prabowo sudah mengundang ada sekitar belasan organisasi masyarakat Islam untuk berkumpul bersama bagaimana mencari solusi untuk memberikan rasa yang aman dan juga tenang bagi masyarakat Indonesia untuk bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Dan juga di pagi ini seperti yang tadi laporan dari jurnalis Kompas TV di lapangan ya, sekitar DPR sampai pagi ini masih kondusif. Ya, lalu lintas masih berjalan aman dan lancar ya. Kita harapkan ini bisa bertahan terus ya. Itu yang kita harapkan bersama. Dan untuk itu ntar kita juga akan ada informasi mengenai bagaimana situasi di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya nanti di depan DPR ada laporannya. Tapi sebelum ke sana kita akan ada informasi lebih dulu merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas tindakan anarkistis. Polda Metro Jaya bersama dengan Kodam Jaya menggelar patroli skala besar mengamankan wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Dengan atribut yang lengkap dan kendaraan taktis, TNI Polri melakukan operasi cipta kondisi di sejumlah titik di wilayah Jakarta. Dalam patroli ini, saudara, TNI Polri menyisir jalan-jalan utama dari kawasan Pasar Minggu, Duren 3 sampai dengan Jalan TB Simatupang. Patroli ini dilakukan dengan tetap menerapkan standar operasi prosedur penugasan yang ketat.
Sekitar 324 personil Polda Metro Jaya dikerahkan di 3 wilayah patroli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengatakan siapapun yang bertindak anarkis akan ditindak tegas, terukur dan juga sesuai dengan prosedur. Langkah ini saudara dilakukan untuk menciptakan Jakarta yang aman. Kapolda juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak khawatir. Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk bisa melaporkan jika ada potensi gangguan Kamtibnas. Perlu kami sampaikan juga, apabila nanti ditemukan ada pihak-pihak melakukan tindakan anarkis, maka kami akan mengambil tindakan dan langkah yang tegas, terukur, dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Karena tujuan yang utama kami adalah memastikan masyarakat terlindungi, serta wilayah Jakarta dan sekitarnya tetap aman dan tertib. Kepada seluruh masyarakat, kami menghimbau agar tetap tenang dan tidak perlu khawatir. Kami hadir di lapangan, kami ada di tengah-tengah masyarakat, dan kami siap memberikan perlindungan serta rasa aman. Selain Jakarta, patroli skala besar juga digelar di sejumlah daerah lain, salah satunya di Surabaya, Jawa Timur. Minggu malam, situasi di sekitar Gedung Negara Geraha di Surabaya berlangsung normal. Warga beraktivitas dan pedagang leluasa untuk berjualan. Meski begitu, petugas gabungan masih berjaga di area Gedung Gerahadi. Sebelumnya saudara, petugas gabungan melakukan patroli skala besar keliling kota Surabaya untuk memastikan keamanan kota setelah demonstrasi pada Sabtu 30 Agustus lalu. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, Minggu malam, orang tua menjemput anaknya yang terjaring razia di Mapolres Grobogan. Anak-anak ini juga menerima pembinaan dari polisi sebagai edukasi untuk tidak melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Di sisi lain, pihak orang tua ataupun wali juga menandatangani surat pernyataan sebagai bentuk pertanggungjawaban tindakan anak-anaknya. Sebelumnya saudara, pada Sabtu 30 Agustus siang terjadi demonstrasi di gedung DPRD Grobogan hingga kantor Mapolsek Kota Purwodadi. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, ya, tujuannya menjadi tercapai. Ya, mungkin itu yang kami sampaikan sebagai. Saudara Menteri Agama Nazaruddin Umar menyerukan jika pun masyarakat berunjuk rasa dilakukan tanpa anarkistis. Hal itu disampaikan Nazaruddin Umar saat melayat ke rumah duka Muhammad Akbar Basri alias Abai, korban kebakaran unjuk rasa di DPRD Makassar. Menteri Agama Nazaruddin Umar bilang tragedi di DPRD Makassar bisa menjadi pelajaran dan tidak terjadi lagi di masa mendatang. Nazaruddin Umar juga mengimbau masyarakat untuk senantiasa menjaga ketenangan. Demokrasi ini memberikan hak orang untuk melakukan kritikan-kritikan termasuk demonstrasi juga, itu adalah hak dalam masyarakat demokratis ya. Tapi kami menghimbau supaya dalam rangka menyampaikan pendapat kiranya kita tidak melampaui batas siapapun juga. Mari kita berjalan di atas rel yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan kita. Sungguh enak menjadi bangsa yang menghargai peraturan dan perundangannya ya. Dan juga secara khusus saya sekali lagi menghimbau kepada masyarakat Sulawesi Selatan, mari kita memelihara ketenangan bangsa kita. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui perwakilan pengemudi ojek daring di Istana Wakil Presiden pada Minggu siang. 8 pengemudi ojek daring ini adalah perwakilan dari Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive. Para pengemudi ojek daring diundang ke Istana Wapres untuk berdialog sambil makan siang dengan Gibran. Pertemuan ini membahas aspirasi para pengemudi ojek daring dan juga kasus tewasnya Afan Kurniawan. Polres Metro Jakarta Timur menangkap 9 orang diduga pelaku perusakan rumah milik politikus PAN Uya Kuya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Ke-9 orang yang ditangkap masih berstatus saksi. Polisi bergerak cepat dan menangkap 9 orang yang ditangkap berasal dari kawasan Jakarta Timur, Bekasi, dan Tanjung Priok. Polisi masih memeriksa 9 orang ini dan mengungkap motif terduga pelaku merusak rumah Uya Kuya.
Ya, semalam kita saksikan juga, itu juga tindakan yang sangat anarkis. Tentunya sudah kita pisahkan antara warga dengan adanya kelompok massa yang tentunya sudah kita lakukan himbauan, namun mereka melakukan perlawanan dan kita lakukan pendorongan dan kita amankan saat ini ada 9 orang masih dalam pendalaman. Masa sendiri datang dari mana sih, Pak? Berbagai macam, ada juga dari kita, dari keluarga kita, ada juga dari Bekasi maupun dari Priok. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Negara Minggu sore merespons rentetan demo yang diwarnai anarkistis. Presiden Prabowo meminta Kapolri dan Panglima TNI untuk menindak tegas pelanggar hukum yang merusak fasilitas umum dan harta milik pribadi. Presiden mengatakan tindakan tegas ini dilakukan demi keamanan dan juga kenyamanan masyarakat. Beliau telah menugaskan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum dan juga pelanggaran terhadap penegakan hukum. Masih dari Istana, Saudara, Presiden Prabowo Subianto merespons langkah partai politik yang menonaktifkan kadernya sebagai anggota DPR yang memicu protes publik. Prabowo bilang pimpinan partai politik telah menginstruksikan kepada seluruh anggotanya yang menjabat di DPR agar selalu berhati-hati dalam bersikap dan senantiasa berpihak pada rakyat. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI. Bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Rentetan aksi demonstrasi di sejumlah wilayah di Indonesia menimbulkan korban luka dan juga jiwa. Selain Afan Kurniawan yang tewas ditabrak kendaraan taktis Brimob, ada 4 korban tewas lainnya di Makassar. Sementara jumlah korban luka dirawat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming sempat menjenguk korban luka akibat aksi unjuk rasa di Rumah Sakit Pelni dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Tidak hanya warga sipil, polisi juga menjadi korban. Wakapolri Komjen Polisi Dedi Prasetyo menjenguk anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dirawat di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dalam rangka kegiatan demo di gedung DPR kemarin, di mana ada 9 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, 3 pasien rawat jalan, di kemarin sore sampai malam, 3 sudah rawat jalan, dan 6 dirawat inap. Selain korban yang terluka, sejumlah fasilitas umum dan juga bangunan dirusak saat demonstrasi. Pasca aksi unjuk rasa, petugas TNI bersama petugas kebersihan DKI Jakarta mulai membersihkan sisa aksi di Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Coret-coretan, sampah di mana-mana, jalan-jalan yang membatas jalannya pada terbengkalai, ya, pada berantakan, kita kembalikan kepada kondisi semula. Kabel-kabel yang berantakan juga kita rapikan. Semuanya kita ingin mengembalikan kepada kondisi awal semula. Ya. Transjakarta udah bisa lewat belum, Pak Wali? Semua aktivitas transportasi publik harus tetap berjalan sekarang. Dampak demonstrasi juga dirasakan oleh para pedagang makanan yang berada di sekitar lokasi aksi. Seperti Septa, pedagang makanan di Surabaya, Jawa Timur, yang berharap suasana kembali kondusif sehingga ia bisa menjalankan aktivitasnya kembali dengan normal. Ya, semakin susah, dan itu pun juga korbannya nanti larinya pun juga ke masyarakat juga, ya. Berarti ini merugikan ya, Bu, ya? Sangat merugikan sama sekali.
Ini Bu, warungnya sini hangus Bu. Oh, sudah lama ini, sudah hangus. Dari kemarin apa tadi malam? Ya semalam langsung. Demonstrasi sebagai bagian dari ekspresi dalam berdemokrasi diperbolehkan. Namun jangan sampai aksi demonstrasi yang produktif malah menjadi tindakan anarkistis. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda saudara, akan ada informasi akibat pernyataan kontroversial. Pimpinan partai politik resmi menonaktifkan kadernya dari kursi DPR RI. Seperti Adis Kadir dari fraksi Golkar, Syahroni dan Nafa Urba dari fraksi Partai Nasdem, serta Uya Kuya dan Eko Patrio dari fraksi PAN. Golkar, Nasdem, dan Partai Amanat Nasional menonaktifkan kadernya di DPR yang memicu kemarahan publik. Adis Kadir dari fraksi Golkar, Ahmad Syahroni dan Nafa Urba dari fraksi Nasdem, serta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya dari fraksi PAN. Lima anggota DPR yang mengeluarkan pernyataan dan aksi kontroversial dinonaktifkan oleh partainya masing-masing. Pasalnya, pernyataan dan sikap mereka diduga memicu kemarahan publik. Partai Golkar menonaktifkan Adis Kadir sebagai anggota DPR terhitung mulai Senin 1 September 2025. Adis Kadir merupakan wakil ketua DPR RI yang menuai kritik setelah menjelaskan uraian kenaikan tunjangan anggota Dewan. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan partainya menonaktifkan Adis Kadir sebagai anggota Dewan demi menguatkan disiplin dan etika anggota Dewan yang berasal dari partai berlambang beringin itu. Di sisi lain, DPP Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Berdasarkan pertimbangan itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan Saudara Adis Kadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025. Langkah yang sama juga diambil Partai Nasdem dengan menonaktifkan Ahmad Syahroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR dari fraksi Nasdem. Keduanya dinilai mencederai perasaan rakyat dan menyimpang dari perjuangan partai. Ahmad Syahroni dan Nafa Urba resmi dinonaktifkan sebagai anggota DPR terhitung mulai 1 September 2025. Pernyataan yang dilontarkan Syahroni dan Nafa dinilai telah melukai perasaan rakyat. Ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Syahroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Partai Amanat Nasional juga mengumumkan penonaktifan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya sebagai anggota DPR terhitung mulai 1 September 2025. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik di tanah air. DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. Penonaktifan 4 anggota DPR tersebut dilakukan usai marak aksi protes massa di berbagai daerah Indonesia. Mereka memprotes tunjangan anggota DPR, menuntut legislasi DPR, hingga soal pernyataan-pernyataan kontroversial dari 4 anggota Dewan tersebut. Tim Liputan, Kompas TV.
Wisuda Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado, M. Nahiruddin, dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto. Wisuda berlangsung di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Manado pada 26 Agustus 2025. M. Nahiruddin melepas jabatan terakhirnya sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado didampingi istri Bunga Adriani. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Ketua serta Wakil Ketua Pengadilan Agama sewilayah Sulawesi Utara melepas M. Nahiruddin melalui kirap Wisuda Purna Bakti. Wisuda Purna Bakti ini ditandai dengan pembacaan petikan keputusan Presiden dan penanggalan kalung jabatan dan tanda jabatan hakim dari wisudawan. Diketahui masa pengabdian M. Nahiruddin selama 41 tahun 6 bulan, sementara 3 jabatan terakhirnya adalah sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak September 2022, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat November 2022, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado sejak Mei 2023 hingga 26 Agustus 2025. Ketua Mahkamah Agung Sunarto dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada M. Nahiruddin selama 4 dekade Nahiruddin mengabdi menegakkan hukum dan keadilan. Tugas mulia inilah yang selama 41 tahun 6 bulan terakhir telah diemban oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Nahiruddin SH.MH selama lebih dari 4 dekade. Saudara telah mengabdikan hidup untuk menegakkan hukum dan keadilan. Saya yakin dan percaya selama rentang waktu pengabdian yang penuh dinamika, saudara telah menempuh berbagai pengalaman pahit dan manis, berbakti penuh ketulusan, meneguhkan integritas, serta dedikasi tanpa batas. Sementara itu, M. Nahiruddin yang telah melepas masa pengabdiannya bilang bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dapat menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik dan berharap setiap generasi dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sudah tentu yang sangat kami harapkan sebagai generasi yang lalu, bahwa generasi yang akan datang itu harus lebih bagus dan lebih baik daripada yang ada sekarang. Sudah tentu ini memerlukan persiapan yang bagus, baik dari segi pelaksanaan tugasnya, utamanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas justisial bagi hakim misalnya, bagi panitra, dan tidak ketinggalan yang kesekretariatan. Wisuda Purna Bakti ini dihadiri oleh Forkopimda Sulawesi Utara, seluruh ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama sewilayah Sulawesi Utara, dan staf pegawai Pengadilan Tinggi Agama Manado. Aldi Pascual, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Tokoh masyarakat hingga Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk bisa menyampaikan aspirasi dengan damai tanpa kerusuhan dan merusak fasilitas umum. Presiden juga berharap agar rakyat Indonesia jangan sampai diadu domba. Bagaimana menjaga persatuan dan situasi kondusif di tengah maraknya unjuk rasa? Kami akan bahas dalam dialog selengkapnya usai jeda. Pasca demo yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah, polisi lakukan patroli di sejumlah titik. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri bilang, langkah ini dilakukan untuk membuat situasi aman. Kapolda juga bilang, siapapun yang bertindak anarkis akan ditindak tegas, terukur dan sesuai prosedur. Perlu kami sampaikan juga, apabila nanti ditemukan ada pihak-pihak melakukan tindakan anarkis, maka kami akan mengambil tindakan dan langkah yang tegas, terukur, dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Karena tujuan yang utama kami adalah memastikan masyarakat terlindungi serta wilayah Jakarta dan sekitarnya tetap aman dan tertib. Kepada seluruh masyarakat, kami menghimbau agar tetap tenang dan tidak perlu khawatir. Kami hadir di lapangan, kami ada di tengah-tengah masyarakat, dan kami siap memberikan perlindungan serta rasa aman. Merespon kondisi tanah air pasca demo, Presiden Prabowo Subianto memanggil pimpinan parpol dan ketua lembaga berupaya meredam eskalasi demonstrasi di Jakarta dan sejumlah daerah. Seluruh pimpinan partai politik yang memiliki kursi di DPR hadir di istana.
Prabowo menyampaikan menghargai dan menghormati aspirasi masyarakat dan meminta polisi mengusut transparan kasus meninggalnya sopir ojol Afan Kurniawan. Prabowo juga memerintahkan TNI Polri untuk menjaga fasilitas umum serta menindak para pelanggar hukum yang menyusupi demo murni penyampaian aspirasi. Menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan. Aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar kepada pihak kepolisian dan TNI. Saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengundang 16 pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan digelar di tengah aksi demonstrasi yang terjadi beberapa titik sebagai protes atas tunjangan anggota DPR dengan nilai fantastis. Usai bertemu Presiden, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menekankan pentingnya persatuan kesatuan bangsa. Haidar Nasir juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan demokrasi dengan rasa tanggung jawab. Bahwa persatuan, keutuhan, dan masa depan bangsa itu perlu kita jaga bersama. Kami memahami demokrasi dan aspirasi, tetapi hendaknya dan kami yakin seluruh rakyat Indonesia dapat memanfaatkan demokrasi itu dengan penuh pertanggungjawaban, keadaban, dan mewaspadai tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang membawa pada kekerasan dan perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Publik pun berharap negara hadir dengan kebijakan nyata demi kepentingan rakyat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pasca aksi demo di sejumlah daerah sebagai bentuk gelombang kekecewaan publik terhadap kinerja anggota wakil rakyat yang dinilai tak berempati saat ekonomi rakyat sulit. Tak cukup hanya menonaktifkan kader bermasalah, ini bisa jadi momentum partai politik membenahi kadernya yang berkomitmen pada rakyat. Meski begitu, aspirasi yang damai pun tetap dikedepankan. Namun bagaimana seharusnya negara hadir dan memastikan kepentingan rakyat bisa terakomodir? Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan daring. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak Anwar sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi, dan juga pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat pagi Mas Agung. Pagi Mas Mario, Pak Anwar. Dan juga nantinya akan bergabung bersama kita pengamat sosial Universitas Indonesia Devi Rahmawati yang masih berusaha kita hubungi. Oke, sepertinya sudah bergabung dengan kita, terhubung. Mbak Devi, selamat pagi. Selamat pagi Mas, selamat pagi para Bapak. Sebelumnya sudah ada Pak Anwar, Wakil Ketua MUI, dan juga Mas Agung, pengamat politik Trias Politika. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya ke Pak Anwar terlebih dahulu. Pak Anwar, bagaimana Anda melihat respons publik yang masih terjadi hingga saat ini dari MUI, tanggapannya seperti apa? Ya, kalau kita melihat apa yang terjadi hari ini, itu unjuk rasa yang luar biasa ya. Itu kalau dilihat dari perspektif
teori aksi reaksi, itu bukan aksi, tapi itu adalah reaksi. Reaksi terhadap apa? Reaksi terhadap kekecewaan yang sudah menggumpal, yang sudah cukup banyak, yang berakumulasi ya. Misalkan dalam bidang hukum, sebagai contoh, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu ya. Tajam kepada lawan, tumpul pada kawan gitu kan. Kemudian dalam bidang ekonomi, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bias kepada usaha-usaha besar dan kurang berpihak kepada usaha-usaha kecil dan mikro gitu kan. Dalam bidang pendidikan, biaya pendidikan yang sangat mahal gitu kan. Kemudian gaji pegawai-pegawai BUMN, pejabat BUMN yang besarnya luar biasa, sementara gaji guru dianggap sebagai beban oleh pemerintah ya kan. Kemudian banyak lagi hal-hal ya, kemudian yang sangat betul-betul membuat masyarakat kecewa itu adalah perilaku anggota DPR yang menari-nari dan berjoget-joget ya. Ya, mereka beriang-riang sementara banyak rakyat yang hidup susah. Banyak rakyat yang hidup tertekan karena diiming-imingi dengan pajak yang akan meningkat gitu kan. Jadi kesimpulan saya ya para pemimpin di negeri ini ya mengaca lah gitu ya. Kalian kali ini menjadi pemimpin kan adalah karena dipercaya oleh rakyat. Tetapi kalau udah jadi pemimpin, jadi anggota DPR ya jagalah amanah gitu kan. Apalagi polisi kita lihat ya. saya rasa di zaman kolonial Belanda nggak ada polisi yang kayak gini nih, sadisnya gitu. Saya minta betul lah kepada pihak kepolisian nih, kalau akan memukul para demonstran itu jangan dipukul di kepalanya. Karena kalau udah dipukul di kepala lalu oleh itu mari kita perbaiki kelemahan-kelemahan kita di DPR, perbaiki diri, polisi perbaiki diri, pemerintah perbaiki diri, masyarakat juga harus memperbaiki diri gitu. Masyarakat jangan hanya bisa mengkritik, tapi juga kita juga punya kelemahan-kelemahan. Buktinya ketika unjuk rasa berubah menjadi anarkis kan, itu kan tanda ada masalah juga pada diri kita sebagai rakyat ya. Tapi saya terus terang saja ya melihat pemerintah, terutama dalam pernyataan sikapnya Presiden ya, beliau menghormatin hak-hak daripada masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Saya rasa itu sudah bagus ya. Dan beliau juga sudah mengeluarkan instruksi supaya ya unjuk rasa diberi kebebasan untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi kalau seandainya melebihi batas ya juga harus ada tindakan. Saya sudah tepat itu ya. Saya ke Mbak Devi. Mbak Devi, bagaimana Anda melihat bahwa respons publik masih sampai saat ini? Kabar hari ini juga masih akan demo, walaupun kemarin misalkan Presiden sudah memberikan pernyataan konferensi pers terkait dengan kebijakan tersebut. Dari Mbak Devi melihat apa sebenarnya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Anwar, penyebab-penyebabnya. Dari Mbak Devi melihat respons publik yang berkepanjangan ini, analisisnya seperti apa? Ya, tentu saya sepakat dengan beliau bahwa kenapa kemudian sekarang kita masuk pada fase krisis. Krisis itu sebenarnya terjadi ketika hanya bisa terjadi ketika kita salah meresponnya. Tanda-tanda bahwa masyarakat sudah tidak nyaman, masyarakat menuntut banyak hal itu bukan terjadi 1-2 hari belakangan ini. Sudah banyak kegelisahan, ketidaknyamanan yang diekspresikan oleh masyarakat, yang namun sayangnya direspon dengan tidak serius, salah satunya oleh apa yang tadi disampaikan Pak Anwar terkait ekspresi komunikasi nonverbal dengan joget-joget dan sebagainya. Padahal riset panjang sejak hampir 50 tahun terakhir, orang itu lebih menangkap bukan apa yang kita sampaikan, tapi apa yang kita lakukan dan kita ekspresikan. Nah, gestur ya? Kalau, gestur maksudnya. Betul. Karena 80% manusia itu hanya menangkap apa yang kemudian dilakukan oleh orang lain di depannya, bukan apa yang dia katakan, gitu ya. Jadi
tanda-tanda bahwa masyarakat merasa sendirian dalam hal ini sudah cukup panjang begitu ya. Nah, jadi kalau kemudian sekarang ada ketakutan karena kemudian penjarahan dan sebagainya, kalau saya menggunakan analogi, coba kita bayangkan ada sepotong kayu kering, lalu sebuah percikan api menyentuhnya. Apa yang terjadi? Jelas kobaran api. Tapi sungguh naif jika kita hanya menyalahkan percikan api itu. Yang perlu kita tanyakan adalah kok bisa ya ada tumpukan kayu kering itu ada di sana. Nah, ini adalah analogi yang coba saya gunakan untuk memahami fenomena penjarahan yang juga mewarnai aksi unjuk rasa beberapa hari belakangan ini. Sayangnya kita semua hanya terpaku pada percikan apinya. Orang lupa bahwa kenapa kemudian ada kayu kering tadi. Ini yang perlu sama-sama secara jernih kita analisa. Oke, Mbak Devi, tadi Pak Anwar sudah sedikit memberikan detail terkait dengan apa saja yang mungkin bisa memicu kemarahan publik. Apakah menurut Anda juga dari pengamatan sosial Anda bahwa kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah saat ini, Mbak Devi, itu kebijakan yang kurang populis sebenarnya atau bagaimana? Ya, yang menarik adalah kenapa sih orang kecewa? Kecewa itu sederhana, ketika kenyataan dengan apa yang disampaikan itu jaraknya terlalu jauh. Kecewanya makin dalam ketika jaraknya sangat lebar. Kecewa itu biasa, sedih itu biasa. Tapi kenapa kemudian itu lukanya menganga kalau kemudian semakin jauh antara realitas dan apa yang kemudian dikatakan. Apa yang menurut Anda berbeda antara realitas dan apa yang disampaikan? Kebijakan seperti apa yang berbeda misalkan? Ya, sederhana. Makanya kenapa di China misalnya dari 2013 bahkan Xi Jinping misalnya dengan tegas dan serius mengatakan bahwa aparat publik itu dilarang sekali untuk kemudian mendemonstrasikan kehidupan yang tidak layak atau berlebihan kepada masyarakat. Kenapa? Karena Cina belajar bagaimana ketika Eropa itu masuk dalam fase kelam, ekonominya rusak, itu salah satunya dimulai ketika para pejabat publik ya itu bermewah-mewah yang kemudian berujung pada praktek tanda kutip merampok negara yang ujungnya masyarakat yang dikorbankan, yang awalnya dimulai dari ketidakmampuan mengelola syahwat diri dan bahkan mendemonstrasikannya. Nah, ini sesuatu yang bahkan negara besar saja sangat peduli. Sedangkan di kita hal-hal seperti ini dianggap menjadi bagian tanda kutip hiburan bagi masyarakat. Nah, ini sesuatu yang berbahaya ketika realita di lapangan antara misalnya belakangan ini kita juga mendengar bagaimana angka-angka yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang dirasakan di masyarakat di lapangan. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, bagaimana Anda melihat apa yang disampaikan oleh Mbak Devi dan juga Pak Anwar tadi bahwa kalau kita lihat ini kebijakannya kurang populis dan juga apa yang disampaikan berbeda dengan realita. Menurut Anda dari sisi politiknya seperti itu atau bagaimana? Iya, tadi sudah disinggung sekilas ya bahwa ini memang akumulasi kekecewaan publik terhadap pemerintah. Saya menyoroti paling awal kepada legislatif atau DPR ya, yang kita tahu responnya sangat buruk ya, arogan semacam itu, baik secara tutur kata, kemudian secara sikap ketika merespon setiap kritik yang diberikan kepada mereka. Puncaknya kemarin ada inisiatif dari ketua umum partai untuk menonaktifkan beberapa nama, walaupun buat saya tidak cukup ya. Mereka harus dipecat, mereka harus mendapat sanksi yang lebih tegas agar ya publik melihat ada perubahan drastis dari partai atau dari DPR itu sendiri. Yang kedua, memang apa yang dilakukan oleh Presiden dengan pidatonya kemarin saya kira sebuah solusi walaupun sifatnya jangka pendek. Saya menyederhanakan negeri kita sedang demam, Mas Mario, tapi dikasih sementara obatnya paracetamol. Nah, akar muasal penyakit demam ini kan bisa jadi batuk, flu, atau bahkan lebih jauh TBC dan seterusnya, butuh antibiotik, butuh obat yang lebih keras, butuh treatment yang lebih maksimal supaya apa? Akar permasalahannya bisa dicabut. Contoh misalkan di legislatif, ini gimana caranya mereformasi DPR RI. Contoh di kepolisian, bagaimana kepolisian bisa lebih baik menangani ya masa-masa demonstran. Karena apa? Karena demonstrasi itu kalau saya sederhanakan ada masa yang benar-benar demonstrasi, ada oknum-oknum massa yang mencoba menyusupi demonstrasi. Nah, itu bisa jadi dari
masa demonstran itu oknumnya, tapi juga ada oknum dari aparat itu sendiri. Saya nggak kebayang rumah Ibu Sri Mulyani bisa disasar begitu luar biasa kan. Selama ini Ibu Sri Mulyani sangat menjaga privasinya. Kok bisa orang dibiarkan, ya orang tahu banyak rumah Ibu Sri Mulyani? Itu nggak boleh, itu harus diusut tuntas kalau saya. Ya terus bagaimana kemudian di level eksekutif, ya pemerintah bisa lebih baik merespon setiap ya kebijakan yang dia buat, dievaluasi, jangan jalan langsung seperti itu Mas sebagai pengamat. Saya kembali ke Pak Anwar. Pak Anwar, Presiden kemarin seperti yang disampaikan, kita menonton kemarin Presiden menyampaikan konferensi persnya, ada beberapa imbauan yang disampaikan pula, termasuk misalkan pencabutan tunjangan, membatalkan itu, moratorium ke luar negeri juga. Dari MUI, apakah memang ini salah satu yang disampaikan kemarin ke Presiden pada saat pertemuan di Hambalang dan juga memang sudah memuaskan ataupun memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat? Ya, sebenarnya ya apa yang dilakukan oleh Prabowo ini sudah on track menurut saya ya. Sebagai contoh dalam bidang ekonomi ya. Sistem ekonomi kita selama ini ya terlalu didominasi oleh sistem ekonomi liberalisme kapitalisme. Nah, Prabowo merubah ini menjadi sistem ekonomi sosialisme versi Indonesia atau yang disebut oleh menantu Bung Hatta dengan sosialisme religius atau yang disebut oleh pakar ekonomi yang sudah almarhum dari Gajah Mada sistem ekonomi Pancasila ya. Jadi ini sudah benar ini, yaitu sebuah sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat gitu. Nah, ini pasti akan mendapatkan perlawanan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka-mereka yang selama ini sudah menikmatin kue ekonomi yang sangat besar gitu ya. Nah sekarang Prabowo ingin menggeser pada seluruh terutama mereka-mereka yang ada di lapis bawah. Ini sudah benar menurut saya ya. Kemudian Prabowo juga mengazamkan untuk memberantas korupsi ya. Ya dia sudah mulai, cuma memang tidak mudah begitu kan. Karena apa? Karena tergantung juga kepada operator di lapangan gitu ya. Di pihak kejaksaan dan pihak KPK. Jadi menurut saya memang Prabowo harus punya keberanian kalau dia memang konsisten dengan azam dan cita-citanya dan visinya ya, dia terpaksa mengganti orang-orang yang tidak mendukung konsep dia. Dan kalau seandainya beliau tidak berani mengganti, menurut saya ya ini bisa jadi bumerang bagi Prabowo menurut saya ya. Karena apa? Karena nanti Prabowo pasti akan terjebak dengan kata-kata. Dalam bahasa beliau sendiri ya akan terjebak dengan omon-omon ya. Dan kalau seandainya masyarakat sudah menilai Pak Prabowo omon-omon, maka trust pada Pak Prabowo akan jatuh, akan hilang, dan itu sangat berbahaya menurut saya. Bahkan itu akan mengancam eksistensi kepemimpinan beliau. Dan menurut saya itu tidak kita mauin. Oleh karena itu Pak Prabowo kita harapkan supaya berani menjadi pemimpin yang mandiri, yang tidak dineko-nekoin oleh yang lain gitu, dan tidak takut dengan ancaman-ancaman siapa saja. Karena saya yakin dan percaya bila Pak Prabowo bersama rakyat, maka rakyat insya Allah akan melindungi, akan berjuang bersama beliau. Oke. Jika memang pada akhirnya memang ini sesuai dengan apa yang kita inginkan, kembali ke masyarakat, ekonomi pun bisa mensejahterakan masyarakat. Pak Anwar, bagaimana ini mengimbau kepada masyarakat khususnya yang mendemonstrasi untuk bisa melakukan penyampaian pendapat dengan terukur tanpa pada akhirnya ya terjadi lagi seperti demonstrasi yang berkepanjangan ini? Ya karena apa disampaikan oleh Pak Prabowo dinilai oleh masyarakat dalam implementasi tidak sama. Contoh Danantara ya. Danantara itu kata mereka bagus, tapi Danantara itulah sebuah konsep yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Timbul pertanyaan pada diri masyarakat. Lalu bagaimana halnya dengan masalah pemerataan? Gitu. Jadi yang dipikirkan jangan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi juga masalah pemerataan. Apalagi di saat pengangguran angkanya luar biasa. Di saat angka pencari kerja betul-betul mengerikan ya. Sebagai contoh misalkan gini, Pak Yusuf Kala perusahaannya memerlukan hanya 20 orang insinyur. Sementara yang melamar 23.000, coba bayangkan itu. Yang dia perlukan hanya 20, yang melamar 23.000. Ada apa ini kan gitu kan? Oleh karena itu negara harus hadir. Nah kalau negara harus hadir, kebijakannya bukan hanya kepada pertumbuhan ekonomi, tapi juga pada pemerataan. Jadi oleh karena itu bagi saya ya banyak hal-hal yang maksudnya baik, tapi ketika diimplementasikan ada kesenjangan antara maksud dengan realita gitu. Itu menjadi pertanyaan.
Oke, saya ke Mbak Devi. Ini menarik bahwa sekali lagi disampaikan bahwa ada perbedaan antara realita dan juga apa yang disampaikan. Kalau dari Mbak Devi sendiri ini melihat ke depan, bagaimana apa yang sudah disampaikan oleh Presiden dalam konferensi pers kemarin, mencabut tunjangan, memberhentikan anggota DPR yang kemarin mendapat kritik dari publik, serta moratorium ke luar negeri. Menurut Anda, dari segi pengamatan sosial, sudah memuaskan publik untuk tidak lagi, untuk akhirnya menerima dan tidak lagi ini berkepanjangan demonstrasinya itu bagaimana? Ya, sepertinya belakangan ini dari mulai kemarin sore ada 11 atau 12 tuntutan yang menurut saya adalah tuntutan yang betul-betul tidak menguntungkan pribadi-pribadi manapun. Tapi kalau memang ini kemudian dijalankan, tentu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mencapai mimpi 2045 Indonesia Emas. Jadi menurut hemat saya, kita perlu serius dan jernih melihat bahwa masyarakat itu benar-benar memikirkan masa depan bangsa, bukan hanya para elit. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari penguatan bagi hal-hal yang mungkin sebagian besar elit juga saya optimis percaya bahwa ini satu hal yang memang sedang mereka perjuangkan. Hanya saja memang ada proses yang masyarakat melihat kenapa ya ada hal-hal yang sangat lama sekali, tapi di satu sisi ada hal-hal yang kelihatannya dengan mudah kemudian diproses. Nah, gambaran-gambaran seperti ini di hari ini dengan saluran informasi yang begitu mudah dicapai sangat sulit bagi siapapun untuk sekedar berretorika karena informasi yang cepat membuat masyarakat dengan mudah kemudian melakukan risetnya sendiri apakah harapan mereka itu sudah dipenuhi atau tidak. Nah, tapi yang perlu kita pahami adalah jangan kemudian kita harus ingat bahwa Martin Luther King misalnya pernah bilang kerusuhan yang kalau sekarang kan akhirnya fokusnya justru pada kerusuhannya itu adalah sebenarnya bahasa dari mereka yang tidak didengar. Jadi sekali lagi kita kemudian jangan memojokkan masyarakat, jangan kemudian hanya sekedar sekarang fokus pada siapa yang menjarah apa, ini ada yang tidak beres dan sebagainya. Ingat, jangan lupa pelajaran dunia misalnya tahun 65 di Amerika juga pernah terjadi bagaimana tokoh-tokoh yang disasar itu sangat spesifik. Seperti kemarin belakangan ini yang disasar spesifik sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa memang masyarakat dengan sangat serius menyasar simbol-simbol yang dianggap mewakili ketidakadilan. Jadi tolong jangan kemudian kita lagi-lagi menutup membutakan telinga dan menulikan mata kita dengan kemudian hanya fokus pada penjarahannya. Ingat, ada pesan yang sangat serius yang disampaikan oleh masyarakat yang tolong juga serius direspon. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, ada respons dari masyarakat untuk ini menyampaikan apa yang menjadi ketidakpuasan mereka. Menurut Anda DPR salah satunya, dan bagaimana kemarin Presiden memanggil partai politik tersebut, ketua umumnya, apa yang harus dilakukan sebenarnya selain apa yang disampaikan oleh Presiden kemarin? Ya, hari ini semua massa turun ke jalan untuk demonstrasi, Mas. Salah satunya pusatnya itu di DPR. Sambut mereka. Anggota-anggota Dewan harus standby di sana, mendengar aspirasi masyarakat. Ajak mereka masuk, diskusi, dialog, jalankan fungsi-fungsi pengawasan, legislasi, budgeting, representasi. Jangan lagi ada jarak masyarakat, jangan terputus aspirasi mereka dengan orang-orang yang mewakilinya. Jadi saya kira hari ini mata kita melotot melihat DPR RI. Dan yang paling penting sebenarnya ini bukan hanya dilakukan oleh teman-teman DPR pada saat masa-masa genting, tapi setiap harinya mereka serba hadir dimanapun masyarakat membutuhkan. Di dapil mereka ada, di Jakarta ketika memang harus bersidang mereka datang, absen, ya. Tunjukkan keteladanan itu. Ya, jangan sampai kemudian ketika masyarakat terhimpit secara ekonomi, secara sosial dan yang lain, mereka kemudian membuat kebijakan yang tidak populis, meresmikan, merevisi undang-undang tanpa keterlibatan publik. Jadi ini bisa menjadi turning point, DPR bisa lebih baik. Dan yang paling utama sebenarnya, ini harus didukung juga oleh, tadi saya akan memberikan concern lebih kepada aparat-aparat keamanan, karena seringkali treatment yang dilakukan terlalu berlebihan. Tadi Pak Anwar bilang, dipukul kepalanya, atau penggunaan gas air mata berlebihan. Jangan begitu. Ya, jangan sampai yang muncul akhirnya gesekan antar warga, antar rakyat. Ya, jadi maksud saya kedepankan persuasi, humanisme, supaya apa? Masyarakat juga simpati dengan aparat, gitu. Karena kalau misalkan DPR-nya nggak jalan, aparatnya
koersif, kemudian sangat keras, ini bisa bahaya gitu. Efeknya semuanya akan meminta eksekutif, semuanya akan bertumpu di sini. Ini bahaya ya. Kalau misalkan saluran di legislatif dan aparat bermasalah, eksekutif akan mendapat beban yang sangat besar dan ini produktif efeknya seperti itu. Dan Mas Agung, pertanyaannya apakah memang ini adalah tanda bagi partai politik untuk melakukan reformasi internalnya? Sebelum Anda menjawab, kita saksikan jeda berikut. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi Saudara, dan sudah masih bersama saya narasumber saya Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas, pengamat sosial Universitas Indonesia Devi Rahmawati, dan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Saya tadi pertanyaan terakhir ke Mas Agung, tapi saya mau dengar dulu dari Pak Anwar. Pak Anwar, kemarin Anda menyampaikan bahwa Anda mengingatkan aparat keamanan khususnya kepolisian untuk mengedepankan pendekatan humanis dan tidak bertindak berlebihan dalam menangani aksi massa. Inikah yang Anda sampaikan atau MUI sampaikan juga ke Presiden Prabowo, dan bagaimana caranya agar tetap kondusif penanganan massanya? Ya, saya belum pernah ketemu Pak Prabowo selama beliau jadi presiden, karena kemarin saya juga tidak hadir dalam di Hambalang, pertemuan dengan ormas-ormas Islam ya. Mungkin hari ini saya diminta oleh Ketua Umum untuk menggantikan beliau untuk juga bertemu dengan Pak Prabowo. Apa yang ingin disampaikan? Kenapa Pak? Apa yang akan disampaikan terutama terkait dengan penanganan massa ini? Ya, kalau bagi saya, jika pemerintah menutup telinganya dan jika pemerintah hanya sekadar mendengar lalu tidak mengimplementasikan, maka peristiwa-peristiwa semacam ini akan berulang. Oleh karena itu bagi saya ya bukalah forum dialog ya, lalu catat poin-poin penting yang diharapkan oleh masyarakat, kemudian laksanakan gitu. Dalam bahasa lain ya, pemerintah harus berbuat do the best gitulah kira-kira. DPR harus berbuat do the best, kemudian polisi harus berbuat do the best, kemudian pemerintah juga berbuat do the best, tetapi masyarakat juga harus berbuat do the best gitu. So kalau seandainya kita tidak berbuat do the best, maka yang akan ada adalah kemungkaran-kemungkaran. Dan kalau seandainya kemungkaran semakin merajalela ya maka tunggulah kehancuran yang. Oleh karena itu saya melihat ya, saya ini maaf nih ya, saya tidak memilih Pak Prabowo loh dalam pemilu 2024. Tapi tahun 2014 saya memilih beliau, tahun 2019 saya memilih beliau, tapi 2024 saya tidak pilih. Tapi meskipun saya tidak memilih beliau, setelah saya mendengar pidato-pidatonya, saya salut itu dan saya mendukung, karena menurut saya apa yang beliau sampaikan itu adalah on the right track. Jadi tidak ada alasan bagi saya kalau dia berbuat benar itu tidak mendukung, tidak ada alasannya. Karena saya bukan dalam posisi oposan ya. Saya ini memang berpolitik, tapi politik saya politik nilai. Jika seandainya benar harus didukung, tapi kalau tidak benar ya harus diingatkan gitu. Oleh karena itu bagi saya apa yang disampaikan oleh Pak Haidar Nasir ya, yang perlu dijaga oleh pemerintah sekarang adalah persatuan dan kesatuan. Jangan sampai persatuan dan kesatuan terkoyak. Nah, di kampung saya Pak ya, kalau seandainya persatuan dan kesatuan sudah kita jaga dan pelihara ya, itu kan ada pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tidak hanya pemerintah yang memikul beban ini, tapi juga rakyat ikut serta. Kemudian ada lagi pepatahnya, ya, ini agak aneh, dalam ilmu fisika tidak masuk nih, tapi karena ilmu sosial ya, duduk sendiri bersempit-sempit, coba yang tuh. Duduk sendiri bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang, coba itu. Ini ilmu kehidupan lah Pak Anwar ya, ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan. Bertentangan dengan ilmu fisika ya, tapi begitulah rumus hidup gitu. Kalau pekerjaan kita urus sendiri, pusing kepala kita. Tapi kalau seandainya kita bagi-bagi pekerjaan ini, kita kerjakan secara bersama-sama, maka insya Allah ya, the glorious era of Indonesia itu akan datang. Saya yakin dan percaya, karena negara kita sangat kaya. Demikian, terima kasih. Saya ke Mbak Devi. Mbak Devi, bagaimana Anda melihat bahwa perintah Presiden kepada Panglima dan juga Panglima TNI dan juga Kapolri menindak secara tegas dan terukur? Kalau menurut Anda harus seperti apa tegas dan terukur ini agar tetap kondusif antara aparat yang mengamankan dan juga demonstran tetap bisa menyampaikan aspirasi tanpa ada demonstrasi atau yang berkepanjangan seperti ini? Ya, pendekatan keras semata jelas hanya seperti menyiram bensin ke api. Kita perlu strategi membabat habis kayu keringnya.
Ini yang sekali lagi saya ingin ingatkan. Dan menariknya adalah hari ini aparat seperti kepolisian itu kan ibaratnya gini, masyarakat sebagai pengguna layanan ingin komplain kepada produsen produknya, misalnya kita pakai handphone, datanglah ke toko tersebut, ketemu dengan penjaga. Nah, penjaga ini sesuai amanah tugasnya ya memang dia berjaga di depan. Sedangkan masyarakat karena sudah kesel handphonenya mati, ingin bertemu, ingin curhat. Ini kenapa handphone saya nggak nyala-nyala segala macam. Nah, amarah ini kan harusnya disampaikan langsung. Nah, akhirnya yang terjadi hari ini adalah sang penjaga tadi dikeroyok, dilempari batu, disalahkan karena tugasnya menjaga. Pelajarannya adalah kita semua jangan mudah terperdaya. Sasaran kemarahan kita seringkali bukan pada sumber masalahnya. Harusnya bukan pada penjaganya. Melainkan karena hanya ada penjaga yang di sana yang kelihatan gitu ya. Simbol ini yang kemudian paling dekat dan paling terlihat. Oleh karenanya adalah sang penjual tadi gitu ya, sang penjual handphone tadi seyogyanya dia yang tampil ke depan, dia yang duduk bersama dan tidak lagi menyuruh dan bersembunyi di balik penjaga untuk mengatasi ketidaknyamanan masyarakat tadi. Oke, Mbak Devi, berarti Anda mau bilang bahwa sebenarnya tegas dan terukur ini mungkin bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan untuk menekan chaos misalkan? Kalau terus-menerus tadi analogi saya orang handphonenya rusak tetap nggak ketemu dan tidak tetap hidup ini handphone, siapapun yang menjadi penjaga gerbang tadi akan sampai pada titik di mana mereka tidak lagi mampu menahan pintu gerbang tersebut. Oke, intinya dialog harus tetap dilakukan ya. Apa yang menjadi keinginan masyarakat? Pada akhirnya solusinya handphone saya bisa hidup atau tidak. Dan bagaimana kemudian kalaupun mati handphonenya tidak bisa hidup dalam waktu dekat, ada orang yang ahli yang menjelaskan. Tidak mungkin sang penjaga yang kemudian harus menjelaskan hal tersebut. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, bagaimana Anda melihat evaluasi seperti ini? Bahwa tadi yang seperti saya sampaikan, apakah ini menjadi sinyal ataupun tolak ukur dari partai politik, reformasi internal, sehingga apa yang menjadi kebijakan ini disampaikan ke masyarakat bisa berdialog, bisa menerima, seperti yang mungkin selama ini tidak dilakukan. Mungkin ada hal baru yang bisa dilakukan nanti. Iya, ini tanda baik ya Mas, untuk melakukan semacam rekrutmen, kemudian kaderisasi kader-kader partai untuk lebih baik semacam itu. Dan bagi masyarakat, saya melihat mereka harus memilih ya anggota dewan, calon legislatif sesuai dengan kualitasnya, sesuai dengan kapasitasnya. Jadi pilihlah wakil rakyat yang memang punya visi, punya rekam jejak, bukan hanya sebatas ya punya isi tas. Ya, sehingga memang efeknya sekarang kita terima. Sehingga ke depan ya partai-partai juga harus terlibat memastikan orang-orang yang mendaftar di partainya memang benar-benar punya kualitas, bukan sebatas isi tas tadi. Sehingga ini bisa dicerna dengan baik oleh masyarakat dan outputnya itu kita punya wakil-wakil rakyat yang lebih berpihak, lebih empatik, lebih persuasif. Sehingga ketika kita ada tuntutan, ada aspirasi, itu punya kanalisasi yang jelas. Nah, masalahnya hari ini kanal itu tertutup. Walaupun kemarin sudah di-endorse oleh Presiden lewat pidatonya, mulai besok atau mulai saat ini silahkan ya diundang wakil-wakil massa, apakah itu mahasiswa, buruh, ormas, dan seterusnya, untuk bisa berdialog, untuk bisa berdiskusi dengan anggota dewan kita. Nah, saya ingin melihat implementasinya hari ini. Apakah itu terwujud? Apakah ada anggota dewan yang standby mendengar aspirasi masyarakat? Apakah ada yang diajak dialog? Apakah ada yang turun ke jalanan bersama massa untuk mendengarkan langsung aspirasi mereka? Ini kan akhirnya soal mental, soal skill set mereka, mindset mereka, berani nggak bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah mereka buat ketika masa akhirnya terus tumpah ruah ke jalan. Berani nggak mereka menghadapi itu? Berani nggak mereka bercengkrama dengan masyarakat yang mereka wakili untuk mendengar langsung aspirasi itu? Nah, kalau ini sudah terjadi, nanti kemudian ada anarkisme. Saya nggak ada masalah ya ketika jam 6 sore itu masih juga demo, ada diskresi 1 jam, masih juga ditertibkan, juga masih melawan, maka mau nggak mau aparat harus turun. Tapi dengan pendekatan persuasif, supaya meminimalkan korban. Tidak sampai ada yang luka, ada yang meregang nyawa, karena berapa hari kemarin sudah ada beberapa nama yang wafat, seperti itu Mas Mario. Oke, berarti menurut Anda nonaktif saja tidak cukup untuk bisa mereformasi ini, harus dari internal sendiri ya, partai politik ya?
Persis. Dan harus lebih progresif, Mas. Apalagi kita tahu hari ini banyak tuntutan dari teman-teman ya Gen Z milenial diaspora kita itu sangat luar biasa masif ya. Karena ada sosiodemografi yang berubah. Kalau mindset anggota dewan masih melihat Indonesia masih didominasi generasi yang ya biasa menerima dan seterusnya, saya kira hari ini sudah berubah. Generasinya sangat kritis, sangat teredukasi, terpapar informasi teknologi yang ekstrim. Jadi kalau mereka nggak kreatif, kalau mereka nggak sensitif, kalau mereka nggak solutif, hati-hati ini. Seperti itu. Oke, saya ke Pak Anwar. Pak Anwar, bagaimana Anda melihat evaluasi kemarin, Pak? Apa yang terjadi? Apa yang disampaikan, aspirasi ini yang disampaikan itu mungkin saja masih belum didengar oleh terutama baik itu pemerintah eksekutif ataupun dari legislatif. Apa yang harus dilakukan ke depan? Terutama tadi Anda sudah banyak soal eksekutif, legislatif ke depan, partai politik dari MUI sendiri. Bagaimana bisa tidak tone deaf lah, mau mendengar masyarakat? Iya, saya rasa apa yang dilakukan oleh Presiden sudah baik ya. Anggota DPR yang menyakiti rakyat harus diberhentikan. Polisi yang menyakiti hati rakyat harus diberhentikan. Menteri-menteri yang menyakiti hati rakyat harus diberhentikan. Gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali-wali kota yang menyakiti hati rakyat harus diberhentikan. Karena konsep kita do the best ya. Jadi kita akan singkirkan orang yang tidak bisa berbuat do the best. Gitu. Dan kita hanya akan ambil dan pilih orang-orang yang bisa komit dengan do the best. Dan itulah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Itulah sebabnya saya, meskipun saya tidak memilih Prabowo tahun 2024, tapi karena semangat dia, visi dia sangat bagus, itulah pula sebabnya saya mendukung. Tapi saya akan mendukung Prabowo dengan kritisisme. Jika dia benar, saya ikut, saya dukung. Tapi jika dia tidak benar, saya ingatkan. Dan saya sudah berkali-kali juga mengingatkan. Ada hal-hal dari yang disampaikan Prabowo yang saya tidak sejalan, sudah saya sampaikan. Tapi masalah dia dengar atau tidak, itu urusan beliau ya. Tapi bagi saya, dan persen saya, jika dia benar kita ikutin, dan jika dia salah kita ingat. Itu aja. Tetap sikap kritis ini masih perlu dilakukan. Mbak Devi, bagaimana Anda melihat ke depan, terutama dari pihak-pihak legislatif seperti Anda sudah sampaikan, perlu mendengar partai harus bisa memilih kader-kader yang lebih cakap untuk bisa berkomunikasi masyarakat pun juga menerima aspirasi masyarakat. Menurut Anda seperti itu? Ya, komunikasi yang didengarkan adalah komunikasi yang berbasis kebenaran, bukan kebohongan. Jadi Anda bilang Anda baik tapi di belakang Anda tanda kutip mencuri, komunikasi Anda tidak akan berarti apa-apa. Jadi komunikasi di ujung yang harus dimulai dari aksi nyata. Jadi ini yang mungkin dugaan saya kenapa hari ini misalnya anggota dewan belum menemui, karena mungkin mereka khawatir apa yang dikomunikasikan tidak sesuai dengan apa yang dapat dilakukan. Nah, memang solusi jangka panjangnya jelas urusan kesenjangan tadi itu akar masalahnya. Oleh karenanya pemerataan ekonomi, pemberantasan korupsi dan akses layanan publik yang merata menjadi vaksin terbaik untuk mencegah ledakan sosial. Yang kedua, untuk jangka menengah jelas perbaiki dan perkuat komunikasi publik. Para pemimpin wajib berempati, hindari komunikasi sensasional yang hanya memicu kepanikan moral. Dengarkan keluhan masyarakat sebelum kemudian berubah menjadi teriakan di jalanan. Dan ketiga, aksi jangka pendeknya adalah tangani krisis dengan cerdas dan cekatan. Saat kerusuhan terjadi, prioritasnya jelas keamanan dan keselamatan, lalu kemudian bereaksi terhadap akar unjuk rasa. Mbak Devi. Saya terakhir ke Mas Agung, singkat saja Mas, bagaimana Anda melihat apa yang harus dilakukan ke depan? Seperti yang tadi disampaikan, dialog, tetapi apa yang menjadi aspirasi masyarakat perlu dilakukan secara realnya juga dilakukan. Iya, legislatif ya Mas, saya berharap sekali mulai hari ini bekerja. Kalau bisa dulu lebih dari 24 jam tuh. Kalau memang nggak bisa menyambut masyarakat, aktifkan itu kolom-kolom sosmed Anda. Aktif Anda di IG Live, TikTok Live. Datangi media-media seperti Kompas ini untuk ngomong, untuk ngobrol. Jangan absen ketika masyarakat butuh. Ya, diundang datang. Jadi tampil lebih berinisiatif, lebih proaktif supaya masyarakat mendengar suara Anda ketika situasi seperti sekarang. Jangan hilang dari peredaran publik seperti itu, Mas. Terima kasih Bapak Ibu atas apa yang disampaikan, dan kita harapkan memang ini menjadi sebuah evaluasi yang lebih konkret ke depan, baik itu untuk eksekutif maupun juga untuk legislatif demi bangsa kita sendiri. Terima kasih Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas, pengamat sosial Universitas Indonesia Devi Rahmawati, dan juga pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro atas apa yang disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu.
Sehat-sehat selalu. Terima kasih semua. Terima kasih. Saudara jangan kemana-mana karena kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap di Sapa Indonesia Pagi. Aman. Saudara, launching AI Center of Excellence atau AICOE dari Telkom Group ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam tentunya mendukung mempercepat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dengan memanfaatkan kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence atau AI. Nah, tapi untuk mengetahui lebih lanjut soal inovasi terbaru dari PT Telkom Indonesia ini sudah bergabung dengan kami, yakni Pak Faisal Rohmat Jumadi, Direktur IT Digital PT Telkom Indonesia. Pak Faisal, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Okto. Pak Faisal, menarik nih, baru saja kan PT Telkom Indonesia itu meluncurkan inovasi terbaru itu tadi ya Pak ya, AICOE. Nah, gimana perhelatan batik ini jadi momen untuk peluncuran dari inovasi tersebut? Betul, jadi sebetulnya hari ini semua technology provider atau service provider itu bicara tentang AI. Jadi semua solusi hari ini, apakah itu infrastructure as a service, platform as a service, maupun software as a service, semua bicara diperkaya dengan AI. Nah, kebetulan batik ini kan international event gitu ya, yang dihadiri lebih dari 1.700 global partner gitu ya, dari seluruh dunia dan dari berbagai industri. Saya sebut tadi, ada yang technology provider, ada yang service provider, ada infrastructure provider, dan seterusnya. Nah, ini sehingga inilah kesempatan kami Telkom untuk declare gitu ya, bahwa Telkom sudah siap untuk mendeliver AI ya, untuk any solution, baik itu infrastructure as a service, platform as a service, maupun software as a service. Dan event ini karena dihadiri oleh perusahaan dari seluruh dunia, jadi ya ini kesempatan kita yang baik. Oke, ini kesempatan dan AI juga semakin berkembang ya Pak di Indonesia. Nah, tapi dari alasan-alasan tersebut, apa sih Pak sebetulnya tujuan utamanya dari Telkom itu meluncurkan AI Center of Excellence itu, dan bisa dijelaskan apa soal 4 pilarnya AICOE itu? Betul, jadi gini, AI itu tidak hanya soal solusi teknologi ya, tapi ini juga terkait dengan edukasi. Jadi tidak banyak perusahaan itu sebenarnya paham tentang AI. Apa sih AI itu ya? Memang sekarang AI jadi buzzword gitu ya. Dan orang kenalnya AI itu ya ChatGPT, DeepSeek gitu kan, lama dan seterusnya gitu. Tapi sebetulnya AI itu much more than that. Itu hanya potongan kecil dari AI. Makanya kenapa kita harus melakukan edukasi pada masyarakat. Makanya terus akhirnya kita berpikir, oke, kita harus bikin Center of Excellence di mana masyarakat, terutama pengusaha ya, perusahaan-perusahaan belajar tentang AI. Nah, jadi kita punya 2 approach nih. Kita sebut digital, ya, physical and digital centers gitu. Jadi membuat pusat-pusat pembelajaran edukasi, baik itu secara fisik yang nanti ya tersebar di 9 kota besar dulu ya, karena ini target marketnya kan perusahaan dulu nih yang kita edukasi ya, supaya perusahaan besar, perusahaan menengah maupun UMKM bisa belajar tentang solusi AI yang bisa meningkatkan produktivitas mereka. Nah, gitu yang pertama gitu. Nah, yang satu nanti kita punya digital experience untuk solusi AI itu sendiri. Jadi kira-kira seperti itu, makanya terus kita sebut the Center of Excellence. Karena kata center itu kan berkonotasi dengan physical ya, dengan lokasi gitu. Jadi kita punya tadi digital, physical location and digital collaboration. Itulah yang kita sebut dengan AI Center of Excellence. Oke, nah 4 pilarnya itu apa sih Pak sebutnya? Jadi gini, 4 pilar AI ini saat kita dalam mendeliver solusi AI, kita tidak bisa sendirian Mbak, gitu ya. Kita harus berkolaborasi dengan semua pihak, karena biasanya customer kalau sudah paham tentang solusi AI, dia maunya cepat deploy. Implementasinya mau cepat. Hari ini minta, kemarin harusnya jadi gitu kan. Jadi saking cepatnya. Maka untuk memberi solusi yang cepat, kita harus berkolaborasi dengan semua pihak yang bisa melengkapi solusi AI-nya Telkom. Kampus itu penting ya. Itu jadi pihak kampus ini penting kita ajak ya.
Kemudian kita harus pihak-pihak swasta gitu ya, jadi private sector yang punya kompetensi di bidang AI. Apakah itu tadi teknologi provider, apakah itu sistem integrator, atau itu implementer AI, atau pemilik platform AI. Nah ini the second pihak yang paling penting. Kalau kampus tadi kenapa? Karena setiap kampus apalagi teknologi kampus itu selalu punya innovation research center, innovation center, product center. Itu semua kampus seperti itu. Jadi, nah gini, riset AI banyak di kampus. Yang masih jadi research, belum jadi produk. Nah ini yang kita ajak kerjasama, nanti kita jadikan produk. Yang kedua tadi pihak swasta, pihak teknologi provider. Kemudian yang ketiga kita harus punya play court ya. Bagaimana startup kemudian yang tertarik di bidang AI, dia bisa membuat solusi-solusi AI yang spesifik, unik. Maka harus ada infrastruktur AI kita sediakan ya, GPU as a service ya. Dan nanti kita beri kesempatan mereka memanfaatkan infrastruktur Telkom, GPU Telkom untuk melakukan inovasi-inovasi baru, terutama startup anak-anak muda yang cinta gitu ya. Nah, yang terakhir AI Connect. Nah, inilah yang disebut dengan AI Connect tadi, yang hub tadi ya. Jadi kita akan bikin kayak AI hub di 9 kota tadi. Untuk mengedukasi masyarakat, mengedukasi pengusaha, kemudian connect dengan tadi startup yang ingin belajar juga, connect dengan teknologi provider, connect dengan kampus. Karena kan kampus tersebar di seluruh Indonesia. Jadi 4 itulah yang akan kita kolaborasikan bersama Telkom. Artinya memang ada terbangun ekosistem yang kolaboratif di situ ya Pak ya. Oke. Nah itu sangat bagus. Kolaboratif ekosistem. Keren. Itu memang begitu. Oke Pak. Nah itu kan tadi secara umum lah ya Pak ya. Nah kalau AI COE ini mendukung digitalisasi pemerintahan dan transformasi industri di Indonesia, ini perannya seberapa Pak? Betul. Jadi gini, seperti saya bilang tadi ya. Jadi target utama kita adalah korporasi. Apakah itu swasta, apakah itu BUMN, ya, state owned enterprise, itu korporasi beneran itu yang besar ya. Kemudian UMKM. Ya ini karena sekarang juga UMKM kita harus lebih produktif dengan pembuatan AI. Itu segmen kedua. Segmen ketiga government. Ini penting sekali ya, karena government yang tidak memanfaatkan AI, maka tentu tidak akan nanti kalah produktif dengan pemerintahan yang lainnya di negara lain gitu ya. Di government ini sangat unik ya, terutama administrasi dan birokrasi. Bagaimana administrasi dan birokrasi pemerintahan itu kita lengkapi dengan AI sehingga membuat keputusannya lebih cepat ya. Tapi juga komprehensif ya, dengan jadi kan kalau pemerintah itu bukan hanya soal cepat, tepat dan komprehensif ya, sehingga tidak ada yang miss. Ketika melihat peraturan-peraturan itu harus komprehensif, ya, nggak bisa melihat satu. Jadi itulah 3 segmen besar yang ingin kita bantu dengan memanfaatkan AI. Kira-kira gitu. Efektif lah ya Pak. Ya betul. Oke, nah Pak ini soal AI Big Box. Nah sejauh ini capaian dari AI Big Box itu sendiri sebagai produk unggulan seperti apa Pak? Jadi gini, AI Big Box ini brand ya. Brand. Jadi The Center of Excellence AI Telkom ini harus dikasih nama lah. Nah, namanya AI Big Box gitu ya. Kenapa kita pilih AI Big Box? Sebetulnya AI research kita itu sudah mulai tahun 2018. Jadi sejak 7 tahun yang lalu Telkom itu sudah melakukan research AI gitu. Dan menghasilkan lebih dari 52 use case. Yang digunakan lebih dari 100 perusahaan dan pemerintah gitu ya. Nah, waktu itu namanya bukan AI ya. Ada data analitik, data prediktif, machine learning, itu solusi-solusi yang use case saya sebut tadi. Nah, waktu itu namanya adalah Big Box Solution. Nah, sekarang semua itu ternyata kalau kita pelajari AI itu adalah fundamentalnya menuju AI. Makanya sekarang Big Box kita transform menjadi AI Big Box. Jadi solusi tidak hanya data analitik, data prediktif, machine learning, agentic. Nah, sekarang mau ngomong agentic AI. Nah, itu makanya kenapa kita transform jadi AI Big Box. Jadi AI Big Box itu istilahnya brand name untuk AI solutionnya Telkom. Ya, solusinya ada dalam satu box ya Pak ya? Yes, dalam satu box. You can find anything. Solution in one box.
Gitu kira-kira seperti ini. Oke, nah bagaimana Pak Faisal, Telkom ini memastikan bahwa perkembangan AI-nya ini juga bisa membawa kapabilitas talenta lokal, Pak. Jadi yang jadi pemain utamanya dalam perkembangan AI, gimana Telkom memposisikan diri dalam ekosistem di Indonesia itu tadi? Itu tadi ya, jadi kami Telkom memberikan solusi tidak mungkin sendirian. Karena AI ini membutuhkan jumlah talent yang sangat besar dengan berbagai spesifikasi ya. Jadi tiap AI ini kan nama besar ya, tapi di dalamnya itu membutuhkan banyak sekali talent dengan berbagai jenis developer aja macam-macam ya. Developer teknologi A dengan B dengan C nggak sama. Kemudian kalau misalkan GPU merek A, merek B, merek C juga beda lagi kebutuhan talentnya. Sehingga Telkom merangkul semua pihak untuk berkolaborasi tadi ya, membentuk ekosistem AI yang otomatis menyediakan talentnya sesuai dengan spesifikasi dari teknologinya. Gitu. Jadi kita terus terang aja nanti juga termasuk bagaimana tadi ya saya bilang untuk mengedukasi perusahaan atau pemerintah, tentu perlu talent juga kan nggak bisa hanya harus paham benar gitu di 9 lokasi. Dan nanti kita juga siapkan talent AI dari Telkom dan partner. Nah ini untuk melakukan edukasi pada target segmen yang saya sebut. Nah oleh sebab itu ini memang penting di acara ini sebetulnya kita nanti mengajak para partner AI untuk mengisi the Center of Excellence AI Telkom yang ada di 9 lokasi itu. Jadi mereka bisa display produk AI-nya atau solusi AI yang sudah pernah dilakukan oleh para mitra, kita tayangkan di sana. Nah, kita sediakan talentnya untuk melakukan edukasi sehingga di sana nanti akan orang datang jadi tercerahkan gitu ya, enlightening karena oh iya ternyata AI seperti ini, kira-kira seperti itu. Ada trickle down effect-nya ya Pak ya? Oh iya, otomatis ya. Talent AI hari ini milenial lah ya. Ini satu Gen Z gitu ya Pak ya? Exactly, jadi hari ini 90% talent AI itu anak-anak muda ya. Anak-anak muda yang punya keinginan belajar, punya keinginan maju. Itulah yang kita ajak bersama-sama untuk tadi memperkaya, enriching AI Big Box tadi. Oke, luar biasa. Semoga semakin berkembang ya Pak ya, AI COI-nya itu. Terima kasih Pak Faisal Rohmat Jumadi, Direktur IT Digital PT Telkom Indonesia atas perbincangannya soal peluncuran inovasi terbarunya PT Telkom Indonesia nih, AI COI. Semoga bisa menjadi strategi juga ya Pak ya untuk bisa memimpin dalam industri telekomunikasi Indonesia, dan semoga AI COI ini tidak hanya bermanfaat buat pemerintah aja tapi juga masyarakat ya Pak ya. Terima kasih Pak Faisal. Ya, terima kasih. Pak. Ya. Nah, saudara, itu perbincangan kami dengan Pak Faisal Rohmat Jumadi terkait dengan AI COI. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya mungkin bisa dicari juga ya Pak ya, gitu ya, informasi lebih lengkap di Telkom. Dan saudara, sampai jumpa lagi, kami lanjutkan usai jeda. Pemprov DKI Jakarta mengizinkan siswa yang sekolahnya dekat dengan lokasi demo untuk belajar dari rumah mulai Senin 1 September 2025. Staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Ciko Hakim, mengatakan sekolah bisa menyesuaikan pembelajaran siswa. Kepala sekolah diminta untuk melakukan pendampingan dan pengawasan pembelajaran jarak jauh, serta menyiapkan alternatif jika terjadi kendala dengan koordinasi ke suku dinas atau Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Senin tanggal 1 September 2025, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan sudah bersurat kepada satuan pendidikan swasta maupun negeri untuk memberikan opsi terkait dengan pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah untuk sekolah-sekolah yang dilewati arus gelombang massa demonstrasi atau unjuk rasa. Begitu pula untuk sekolah-sekolah lain yang tidak dilalui oleh arus massa tetap memiliki pilihan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, dan juga untuk orang tua memiliki opsi untuk tidak memberangkatkan anak-anak ke sekolah. Beralih ke informasi lain, Saudara, Presiden Prabowo Subianto meminta pimpinan DPR RI untuk mengundang tokoh masyarakat dan mahasiswa untuk berdialog bersama dan mendengar aspirasi mereka. Prabowo menyebut aspirasi rakyat harus didengar dan juga dihormati.
aspirasi pasti ditindaklanjuti pemerintah. Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog. Liugong Machinery Indonesia menggelar Customer Day pada 28 dan 29 Agustus di Liugong After Sales Cakung, Jakarta Timur. Tak hanya menampilkan teknologi terbaru, acara ini juga menjadi momentum peresmian perusahaan pembiayaan untuk mendukung industri konstruksi dan juga pertambangan. Liugong Machinery Indonesia menggelar Customer Day pada 28 dan 29 Agustus di Liugong After Sales Cakung, Jakarta Timur. Acara ini menampilkan lini produk yang mendukung berbagai industri seperti pertanian, perhutanan, konstruksi, hingga pertambangan. Perusahaan asal Tiongkok ini juga memamerkan teknologi alat berat elektrik yang lebih ramah lingkungan dan mendukung aktivitas bisnis berkelanjutan. Every year we organize this kind of Customer Day to show what's the improvement of Liugong products. And at the same time, we would like to the customer come to here to know what's the new technology, new products. Satisfy the customer, provide the full total solutions to the customer is our target. And also, this is our culture. Salah satu agenda utama pada acara ini adalah kompetisi mekanik bertajuk Technical Skill Competition yang melibatkan para teknisi alat berat dari mitra perusahaan. Ajang ini menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan teknis sekaligus seleksi perwakilan Indonesia dalam kompetisi global yang akan berlangsung di Thailand pada Oktober mendatang. Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong motivasi bagi seluruh mekanik yang dimiliki oleh Liugong sendiri dan juga seluruh distributor kami, termasuk customer, untuk mengasah seberapa baik kemampuan yang mereka miliki dalam menyelesaikan satu masalah yang terjadi di unit itu sendiri. Dalam kesempatan yang sama, produsen alat berat ini juga meresmikan PT Liugong Finance Indonesia setelah mendapatkan izin usaha dari OJK pada 21 Juli lalu. Sejumlah kerjasama strategis juga diteken termasuk dengan institusi pendidikan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di industri alat berat. Hingga kini, perusahaan alat berat asal Tiongkok ini telah mempekerjakan lebih dari 2.000 orang di Indonesia dan terus memperkuat investasi di sektor alat berat sekaligus menegaskan komitmennya untuk mengembangkan teknologi yang inovatif dan ramah lingkungan. Kedepan, perusahaan multinasional asal Tiongkok ini menargetkan pembangunan fasilitas produksi di tanah air. Tim Liputan, Kompas TV. Prosesi kirap pusaka dalam pelaksanaan Hari Jadi ke-831 Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur Minggu siang berlangsung sakral dan juga meriah. Masyarakat antusias menyaksikan prosesi kirap pusaka hingga berebut bibit aneka tanaman yang disediakan. Rangkaian pelaksanaan kirap pusaka dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Trenggalek menjadi pusat perhatian masyarakat. Prosesi ritual perayaan Hari Jadi ke-831 Kabupaten Trenggalek berlangsung di Pendopo, Manggala Praja. Sepanjang jalur pawai kirap pusaka, Bupati Trenggalek serta seluruh peserta kirap berjalan tanpa alas kaki dan mengenakan pakaian tradisional adat Jawa. Dalam pawai kirap pusaka, Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin didampingi Wakil Bupati Syah Muhammad Natanegara, jajaran Forkopimda, juga sejumlah organisasi perangkat daerah di pemerintah Kabupaten Trenggalek. Selain sedekah yang dibagikan Bupati kepada masyarakat, peserta pawai lain juga membagikan berbagai bingkisan serta hasil bumi berupa buah dan sayur. Sedekah hasil bumi ini dilakukan dengan niat sebagai tolak bala dan warganya selamat, bahagia, serta dilancarkan segala urusan. Pada perayaan Hari Jadi ke-831 Kabupaten Trenggalek ini mengambil tema Neng Ningnang, yang artinya setiap orang sudah jumeneng atau berdiri, sudah diciptakan atau sudah dilahirkan. Harapannya kalau sudah jumeneng atau berdiri bisa hening atau bisa lelah wening atau berjalan hening. Dengan demikian harapannya bisa bertemu kewenangan atau bertemu kemenangan. Di akhir proses yang paling diminati masyarakat adalah berebut papan ucapan selamat Hari Jadi Kabupaten Trenggalek yang berupa aneka bibit tanaman. Setiap orang yang jumeneng, yang artinya lahir, yang menduduki posisi bisa berlaku dengan bening
dan semoga nanti bisa mendapatkan kemenangan. Kemenangan yang dimaksud adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ada imbauan terkait dengan kondusivitas di wilayah? Ya, alhamdulillah kan hari ini kita manfaatkan untuk menyapa masyarakat. Alhamdulillah masyarakat tentu bahagia dengan hari jadi. Tentu apapun kita sama-sama satu perasaan bahwa kita perlu bahwa kita perlu memperjuangkan, bahwa kita perlu mengintrospeksi diri untuk bisa lebih baik. Masyarakat rela berdesakan untuk berebut aneka bibit tanaman dan kemudian ditanam di sekitar rumahnya masing-masing. Masyarakat memiliki kesan tersendiri apabila bibit yang didapat ketika perayaan Hari Jadi Kabupaten Trenggalek di kemudian hari. Pohon yang mereka tanam ketika tumbuh besar bisa dijadikan penanda bahwa didapat dari perayaan Hari Jadi Kabupaten Trenggalek. Dapat, Pak? Ya dapat, Pak. Alhamdulillah. Rencananya ditanam di mana? Di dekat rumah, Pak. Ya, dekat rumah. Ya. Rumahnya mana, Pak? Pegalan dan hutan. Pegalan. Ini dapat tanaman apa? Ini durian sama apokat. Selain itu, masyarakat yang memadati area pendopo Manggala Praja Trenggalek ikut berebut tumpeng berukuran besar yang berisi aneka makanan serta hasil bumi. Selamat Widodo, Kompas TV Trenggalek, Jawa Timur. Rentetan aksi demonstrasi terjadi di Jakarta dan berbagai penjuru Indonesia dalam sepekan terakhir. Pengusaha retail mendesak pemerintah untuk bisa menciptakan stabilitas sosial politik agar ekonomi tidak terpuruk. Lalu bagaimana market merespon situasi Indonesia saat ini? Kompas Bisnis akan mengulasnya untuk Anda usai jeda bersama dengan rekan Bremana Tenaya. Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Bremana Tenaya, Saudara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto membantah kabar mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kata Erlangga, Sri Mulyani masih mengikuti sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan pada Minggu 31 Agustus. Hal ini disampaikan Erlangga usai mengikuti sidang Kabinet Paripurna pada Minggu petang. Menurutnya, Sri Mulyani masih hadir dan mendengarkan arahan Presiden dalam rapat. Gimana, Pak? Nanti saya lihat dulu situasi ya. Terima kasih. Udah ada. Terima kasih ya. Terima kasih. Pak Erlangga, kata-kata untuk hari Senin Pak, karena ISG atau rupiah mungkin bisa digoyang Pak. Sri Mulyani ke Hambalang menyatakan mundur, Pak, itu tidak. Tadi ada Ibu Sri Mulyani. Ada. Ibu ikut rapat. Ngasih paparan nggak Pak? Nggak. Hanya pengarahan Presiden. Pengarahan Pak Presiden aja. Ya, terima kasih. Menkom Digi Mutia Hafid angkat bicara soal fitur siaran langsung TikTok yang sempat dinonaktifkan saat aksi demonstrasi merebak sepekan ini. Mutia bilang platform TikTok secara sukarela menutup fitur siaran langsungnya di tengah kericuhan. Terkait dengan kemarin. Ini dari mana aja? Dari Bisnis Indonesia, Kompas TV, Narasi, Bu. Ya. Bu Mutia, kemarin itu kalau nggak salah sempat ada down ya TikTok dan juga live YouTube gitu saat terjadi kericuhan ya oleh masa tadi kenal itu apakah ada imbauan dari regulator dari pemerintah sebelumnya untuk ada terkait dengan hal tersebut gitu? Tadi Presiden sudah menyampaikan ya bahwa negara terbuka dan juga mendengarkan kepada aspirasi-aspirasi masyarakat dan akan menindaklanjuti masukan-masukan dari masyarakat. Termasuk yang disampaikan bahwa live TikTok itu kami pun melihat dari pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penutupan fitur live dan kami justru berharap bahwa ini berlangsung tidak lama. Jadi kalau kondisi berangsur baik, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi fitur live TikTok dan pada saat ini negara juga kita memahami bahwa ada UMKM yang terdampak untuk berjualan secara live, tapi mudah-mudahan tetap bisa melakukan e-commerce meskipun tanpa live. Dan sekali lagi kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kondisi membaik sehingga
fitur live dari TikTok bisa kembali. Sementara Menteri Perhubungan Budi Purwagandi bilang bahwa sejumlah fasilitas transportasi umum yang rusak dalam kericuhan tengah diperbaiki. Ia bilang perbaikan dilakukan oleh masing-masing instansi. Belum ada hitungan seberapa besar perkiraan dampak kerugian akibat rusaknya sejumlah fasilitas transportasi umum dalam kericuhan beberapa waktu terakhir. Namun perbaikan akan dikebut oleh tiap instansi seperti KAI dan MRT. Pak Dudi udah ada catatan terkait dengan perusahaan fasilitas umum, kira-kira nanti akan ada bantuan dari pusat ya, Pak, untuk perbaikan? Saat ini sedang dikerjakan perbaikan. Tapi nanti berarti akan turun dari APBN juga, Pak, bantuan-bantuan itu nggak hanya dari DKI? Sementara dari masing-masing seperti kereta api, kemudian dari MRT, mereka yang melakukan perbaikan. Ya. Dampak kerugiannya berapa sih, Pak? Atau kerusakannya berapa persen, Pak? Salah satu yang merugi akibat kerusuhan demo adalah pengusaha, saudara. Bagaimana kondisi pedagang retail dalam sepekan terakhir? Kami akan tanyakan langsung kepada Roy N. Mande, Chairman Affiliation Global Retail Indonesia atau AGRA, sekaligus Board of Advisor National Retail Federation NRF APEC. Selamat pagi, Pak Roy. Selamat pagi, Mas Bremana. Ya, Pak Roy, ini sepekan demo berlangsung dan Senin ini ada patroli keamanan juga. Ini apa dampaknya sebenarnya bagi retail dan juga pengusaha seperti mall? Ya, tentunya kami sebagai sektor hilir, sektor yang senantiasa hadir bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari, bahkan juga kebutuhan-kebutuhan makanan dan minuman yang tentunya menjadi bagian keseharian daripada masyarakat, memang terdampak pada saat terjadinya penutupan, khususnya penutupan area-area tertentu karena beredarnya atau mengalirnya aspirasi demo yang berlangsung beberapa hari lalu. Kami mencatat ada sekitar 7 mall yang ada di ibu kota misalnya, itu menutup lebih cepat karena memang mendengarkan atau himbauan dari aparat atau juga penegak hukum untuk lebih tentunya kondusif atau lebih aman. Sehingga penutupan gerai atau penutupan mall, penutupan retail tentunya pasti berdampak kepada kami. Karena pada saat itu tidak terjadi transaksi, kami juga tidak mengalami suatu productivity, bahkan kami harus memulangkan tenaga kerja yang tentunya ini menjadi bisnis atau usaha kami. Namun satu sisi untuk daerah-daerah yang memang diizinkan untuk tetap buka, artinya daerah-daerah yang memang kondusif, bahkan juga dijaga, diberikan pengamanan, itu kami tetap setia, tetap loyal untuk membuka. Karena memang kehadiran kami adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok, ya, kebutuhan sehari-hari masyarakat. Jadi kita dapatkan berbagai daerah, ya, tidak hanya di Jakarta, ya, berbagai wilayah di Jakarta yang kondusif, itu kami tetap buka, kami tetap hadir, karena ini semangat yang menjadi bagian daripada usaha kami untuk tetap hadir di tengah masyarakat. Namun tidak hanya Jakarta, tetapi daerah-daerah juga. Walaupun kita dengarkan beberapa daerah juga ada pergerakan aksi demo yang terjadi, tetapi kita tetap berusaha untuk membuka, bahkan yang utama adalah bagaimana kita menyediakan bahan-bahan pokok, ya, ketersediaan pangan, ketersediaan bahan pokok dan hari-hari, serta kestabilan harga. Kami berusaha untuk tetap menjaga kestabilan harga. Walaupun terjadi fluktuasi, ya ini hal yang ada beberapa produk atau barang yang tidak bisa kami kontrol, dan itu memang terjadi pergerakan, tetapi masih pada ambang yang terjangkau dan itu tetap kami dapat sediakan dengan maksimal. Oke, kemudian Pak Roy, kalau sejauh ini dari paling tidak seminggu ini, apa yang sudah Anda catat, misalnya kerugian-kerugian yang dialami oleh para retail ataupun pengusaha, dan antisipasi apa yang dilakukan, Pak? Ya, tentunya kami sebagai pelaku usaha di sektor hilir, kita tetap mengikuti perkembangan yang terjadi dengan satu harapan-harapan yang terus kami gelorakan atau sampaikan, bahwa ya tentunya kita berharap situasi cepat kembali normal, ya, kondusif, ya, stabilitas baik itu dari sisi politik maupun juga dari sisi-sisi yang lain itu dapat terkomando dengan baik sehingga kita bisa kembali normal.
Nah, kalau kita lihat mengenai kerugian dan hal-hal yang mengurangi produktivitas kami sudah jelas, ya sudah ada pengurangan productivity karena percepatan penutupan mall atau gerai atau retail yang kita buka. Ya, lebih kurang kalau kita ambil sederhana saja, kalau dalam 12 jam beroperasi atau kita bicara 15 jam beroperasi, maka pengurangan jam, ya sepertiga pengurangan jam, maka juga akan mengurangi sepertiga daripada omset atau productivity yang kita biasa lakukan sehari-hari. Jadi ini tentunya kita nggak inginkan berlanjut, ya. Karena apa? Karena ini akan memberi dampak kepada apa yang kita sebut sebagai kontributor konsumsi rumah tangga. Ya, kami adalah tempat lokasi atau gerai di mana kontribusi rumah tangga itu terlaksana atau terjadi selain di pasar rakyat tentunya. Dan ini kita jaga betul karena ini akan berkorelasi dengan situasi ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita. Dan tentunya ini yang kita harapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang sustain, ini dapat menjaga keutuhan daripada kesejahteraan masyarakat maupun juga kita pelaku usaha. Oke, baik Pak Roy, selain meminta kepada pemerintah terkait dengan stabilitas politik dan juga sosial, kemudian keamanan, apalagi yang diminta oleh pihak Anda dan juga mungkin antisipasi apa yang dilakukan oleh retail untuk sementara ini, misalnya ada beberapa retail mewah yang mungkin mengosongkan tokonya sementara waktu, seperti itu Pak? Ya, yang pertama tentu kami meminta jaminan keamanan, karena situasi atau kondisi keamanan itu sangat mendukung dalam usaha kami, ketika masyarakat akan datang untuk melakukan konsumsi maupun memenuhi kebutuhannya. Jadi jaminan keamanan dari aparat atau penegak hukum tentunya kami harapkan, ya, dengan menempatkan aparat ataupun juga hal-hal yang bersifat untuk memproteksi usaha kami, sehingga usaha ini dapat terus berjalan, buka, dan dapat didatangi oleh masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya. Itu yang pertama. Kemudian kita berharap juga adanya koordinasi dan dialog terbuka. Jadi koordinasi dan dialog terbuka yang intens antara kami pelaku usaha dengan aparat maupun juga dengan pemerintah, khususnya pemerintah daerah misalnya, itu senantiasa berkomunikasi atau berkoordinasi untuk hal-hal atau langkah-langkah mitigasi ataupun juga kontingensi yang harus dilakukan ketika hari-hari ini masih di dalam situasi atau kondisi yang menuju kepada harapan kita kondusif. Kemudian yang ketiga, kita juga berharap ada perlindungan ekosistem retail. Karena retail ini tidak berproduksi. Kita hanya sektor hilir yang menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dan menyalurkannya. Yang produksi itu adalah UMKM. Yang produksi itu adalah produsen. Yang berproduksi itu adalah prinsipal. Jadi kita berharap perlindungan ekosistem terhadap usaha kami retail, khususnya sektor padat karya, saudara-saudara kita yang memproduksi barang-barang UMKM itu dapat tetap terjamin dalam hal pengiriman, dalam hal logistik maupun juga dalam hal proses yang dilakukan sehari-hari. Kami sangat berharap tentunya pengamanan logistik ini juga menjadi hal yang utama ketika ada penutupan area, jalan dan lain sebagainya, kami mendapat prioritas untuk dapat terus menyalurkan barang-barang menuju gerai-gerai retail atau lokasi-lokasi di mana kita berada atau kita buka di tengah masyarakat. Dan tentunya kita berharap mari kita menjaga kelangsungan ekonomi kita, ya, karena usaha retail juga tidak lepas daripada adanya peran para investor, ya, yang berada di belakang kami sebagai stakeholder untuk terus konsisten, untuk terus mendorong pertumbuhan atau peningkatkan usaha retail sehingga memberi dampak bagi konsumsi rumah tangga di pertumbuhan ekonomi kita. Oke, baik. Bicara soal konsumsi rumah tangga, Pak Roy, kalau bagi masyarakat, imbauan Anda mungkin ke masyarakat, perlukah kira-kira masyarakat untuk menyetok bahan makanan atau misalnya, atau bahkan justru jangan panic buying sekarang? Ya, ini yang kami mau pesankan. Jadi masyarakat diharap untuk tetap tenang, tidak panik buying, atau belajarlah yang wajar, belajarlah yang sesuai dengan kebutuhan, ya. Tentunya kita ketahui ini sudah dijalankan atau sudah dilakukan oleh setiap level atau setiap segmen masyarakat untuk tetap berbelanja yang wajar dan normal. Karena kami memastikan bahwa logistik maupun juga distribusi yang juga sudah kami berkoordinasi dengan pemerintah bahwa
tentunya akan dimonitor dan tetap akan dilangsungkan dengan cara yang optimal. Maka kami juga memberikan kepastian bahwa kami terus menyediakan kebutuhan pokok dan sehari-hari bagi masyarakat. Jadi tidak perlu panik, ya, belanja yang wajar, belanja yang normal, karena distribusi barang saat ini masih terkendali, masih tetap aman, ya. Walaupun tadi saya katakan ada situasi atau suasana harus jalan ditutup atau dialihkan dan sebagainya, tetapi bukan berarti kami berhenti untuk memberikan distribusi, tetap kami jalankan dan tentu berkoordinasi dengan pihak berwajib atau berwenang. Oke, distribusi masih terkendali ya Pak ya? Jangan sampai panik buying, yang wajar dan normal. Beli sewajarnya saja. Baik, Pak Roy, terakhir Pak Roy, kalau Anda melihat mungkin dari seminggu terakhir dampak akibat demo yang terjadi di sejumlah daerah, apakah Anda melihat adanya perpindahan yang signifikan nih antara belanja dari toko fisik kemudian ke toko online atau daring? Ya, tentunya toko fisik itu satu bagian yang memiliki segmentasi sendiri dan banyak barang yang tidak bisa dibeli dengan online. Ya, walaupun toko fisik juga sudah menyediakan online untuk pelayanan delivery atau pelayanan lewat pembelian lewat aplikasi, semua gerai-gerai retail, baik itu anggota Aprindo, ya, anggota Hipindo, anggota siapapun yang memiliki membernya masing-masing, itu semuanya rata-rata sudah melakukan bagiannya dengan menyediakan aplikasi, sehingga dapat melakukan pemesanan. Tetapi yang namanya pembelian fisik dalam kondisi yang yang sewajarnya, ketika ingin membeli daging, ingin membeli ikan, ingin membeli sayur-mayur, tentu kedatangan ke gerai itu juga tetap menjadi bagian yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karenanya kami berharap kondusivitas ataupun juga dukungan keamanan maupun juga ketersediaan barang lewat logistik yang juga dijaga, dan juga bagaimana untuk secepatnya kondisi ini dapat kembali normal, itu menjadi bagian utama untuk kita dapat kembali beraktivitas dengan normal dan berbelanja dengan normal kembali. Oke, lagi-lagi kondusivitas yang kita harapkan, kemudian bagaimana ekosistem dari retail juga bisa terlindungi supaya jangan sampai aksi-aksi yang berlangsung ini kemudian mengganggu kelangsungan ekonomi kita. Terima kasih Pak Roy Nicholas Mandey, Chairman Affiliation Global Retail Indonesia atau AGRA, telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saudara, jangan beranjak. Kompas Bisnis masih akan kembali dengan informasi tak hanya pengusaha retail yang butuh stabilitas. Market dan rupiah juga perlu jaminan aman. Setelah ini kami akan update kondisi bursa saham sesaat lagi. Kembali di Kompas Bisnis, Saudara, pasca demo di Jakarta dan sejumlah daerah pada Jumat 29 Agustus 2025, IHSG ditutup merosot 1,53%. Rupiah juga melemah hampir 16.500 di kurs tengah Bank Indonesia. Kemudian bagaimana dengan IHSG hari ini yang baru saja dibuka? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juga juru kamera Benediktus Yanuar Ruslim di Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi Rahma, bagaimana pembukaan IHSG pagi hari ini? Apa reaksinya di atas peristiwa demo sepekan terakhir? Iya, Breman dan juga saudara, pukul 9 pagi tadi dibuka, indeks harga saham gabungan ini masih di zona merah begitu ya. Ini terkoreksi dan tadi dibuka di angka 7.622,42. Dan sekarang ini nilainya masih fluktuatif, akan ditujukan oleh juru kamera Kompas TV Benediktus Yanuar. Saat ini dapat dilihat ya Breman dan juga saudara, berada di angka 7.636, ini berada di minus 2,47%. Nah, kalau kita bandingkan juga, Breman dan juga saudara, dari perdagangan sepekan yang ditutup ini melemah 0,36%, ini di tengah demonstrasi di Indonesia. Kalau IHSG Jumat lalu 29 Agustus 2025 berada di 7.830,4, namun hari ini turun di 7.600-an, Bremana. Kalau kita melihat juga, Bremana dan juga saudara, bagaimana dengan dana asing ini juga tercatat keluar deras begitu dari perdagangan.
di Indonesia. Begitu perdagangan akhir pekan kemarin saja, bagaimana juga saudara, dana asing ini keluar sebesar 1,12 triliun dan beberapa saham yang juga mencatatkan net sale yang sangat tinggi juga, itu salah satunya adalah BBCA, di mana total net sale akhir pekan dari BBCA adalah 1,11 triliun rupiah. Selain dengan IHSG yang anjlok begitu ya, bagaimana juga saudara, dana asing yang keluar ini merupakan salah satu penyebabnya begitu, dan juga jebloknya pasar saham di Indonesia ini disebabkan oleh kondisi bagaimana dengan kondisi sosial politik di Indonesia belakangan. Kita ketahui bahwa demonstrasi yang terjadi beberapa hari belakangan ini memang menjadi penyebab melemahnya IHSG dan keluarnya dana asing dari pasar modal Indonesia. Selain dua hal tersebut, berbeda juga saudara, kita bisa melihat juga bagaimana dengan nilai tukar rupiah di Indonesia begitu terhadap dolar Amerika Serikat. Kalau 29 Agustus lalu, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini berada di 16.461 rupiah, dan harga rupiah ini juga berdampak begitu atau terdampak dari demonstrasi yang terjadi beberapa hari yang lalu di sebagian besar daerah di Indonesia begitu ya, dan kita akan melihat bagaimana dengan nantinya dari pemerintah untuk menanggapi hal ini. Bahwasanya dari Bank Indonesia sendiri ini sudah menyebutkan bahwa Bank Indonesia berada di pasar untuk memastikan nilai tukar rupiah bergerak sesuai dengan nilai fundamental, dan Bank Indonesia juga menjaga kecukupan likuiditas rupiah dengan membuka akses likuiditas di perbankan. Di Bursa Efek Indonesia saat ini berbeda juga saudara, nanti akan dilaksanakannya konferensi pers dari Menko Perekonomian terkait dengan stabilitas pasar modal Indonesia. Akan kita dengarkan bagaimana dengan pernyataan dari Menko Perekonomian nanti. Bagaimana? Baik, IHSG masih berada di zona merah pagi hari ini. Terima kasih Rahma Piliang dan juga juru kamera Benediktus Yanuar Ruslim di Bursa Efek Indonesia. Selamat bertugas kembali. Saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Seorang mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta meninggal dunia usai mengikuti unjuk rasa di Mapolda DIY pada Minggu pagi. Selengkapnya di Sapa Indonesia Pagi sesaat lagi. Jaya. Saudara, terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Anggoro Sukartono menemui keluarga mahasiswa yang tewas usai unjuk rasa di Mapolda. Polisi siap menyelidiki kematian almarhum jika keluarga menghendaki. Minggu malam Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Anggoro Sukartono menemui keluarga almarhum Reza Sendi Pratama di rumah duka Dusun Jaten, Senda, Ngadi, Melati, Sleman, Yogyakarta. Kapolda menyatakan duka cita dan penyesalan. Kapolda juga menawarkan keluarga almarhum agar kasus ini diselidiki oleh Propam. Kapolda berjanji menjadikan peristiwa kematian mahasiswa Universitas Amikom itu sebagai pembelajaran dalam menangani unjuk rasa. Siapkan semua proses itu, mulai dari penyidikan nanti. Namun proses awal keluarga menolak untuk melakukan ekshumasi, dan keluarga menerima sebagai masukan kepada pihak Polri apabila dalam penanganan untuk mengamankan di Jakarta agar belajar tidak lagi ada kesalahan. Nah, ini yang menjadi masukan pada kami kepolisian untuk memperbaiki diri, dan kalau nanti keluarga di kemudian hari berubah pikiran dan ingin mempertanyakan proses hukum terhadap meninggalnya saudara Reza, kami siap untuk